Apa kabarnya hari ini Kak Brio? Baik dong, Pak. Wih, keren, baik. Kira-kira teman-teman di rumah kabarnya gimana ya Kak? Aku nggak tahu. Aduh, nggak tahu ya, udah lama nggak ketemu ya. Oke, gimana kalau kita kasih semangat juga ya ke teman-teman yang lain? Tunggu sebentar. Ada Ion nih. Halo Ion, apa kabarnya hari ini? Oh, dia malu-malu teman-teman. Pasti kabarnya luar biasa ya. Oke, sekarang kita mau kasih semangat buat semuanya. Di sini ada Kak Dwi, ada Brio, ada Ion, dan teman-teman di rumah. Gimana kalau kita tepuk semangat ya Kak? Oke? Oke, kita mau sama-sama tepuk semangat. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Yeay. Semuanya udah semangat? Semangat semuanya? Siap memuji Tuhan sama-sama? Oke, kita mau puji nama Tuhan ya. Karena kita semuanya udah semangat, udah happy. Gimana kalau kita nyanyi happy ya? Ayo. Oke. Kita sama-sama tepuk tangan ya teman-teman. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi ya. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku Semakin mendalam. sekali lagi. Cintaku semakin mendalam. Kita beri pakai Tuhan. Oke, kita sudah puji Tuhan. Kita mau doa dulu. Terus nanti kita doa dulu ya. Doa dulu sebelum kita lebih lagi puji Tuhan. Oke, semuanya lipat tangan. Kita mau tutup mata. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan boleh memberkati kami. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami hari ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke teman-teman semuanya, tadi kita udah berdoa bersama, kita udah nyanyi happy ya Kak ya. Nah sebentar Kak Dwi mau tanya dulu nih sama Brio. Brio, selama belajar di rumah rasanya gimana sih? Bosen ya? Kangen nggak sama teman-teman? Kangen ya, udah berapa minggu ya nggak ketemu ya. Nah tapi selama di rumah tetap merasakan cinta kasih Tuhan kan? Ih, keren ya Kak Brio. Nah teman-teman di rumah juga harus sama ya, mengucap syukur dalam segala keadaan. Mungkin saat ini kita nggak bisa ketemu, tapi nanti ada waktunya ya kita ketemu sama-sama. Nah karena kita sudah merasakan cinta kasih Tuhan, gimana nih kalau kita ajak teman-teman di rumah sama-sama nyanyi kasih Yesus? Oke, kita mau sama-sama ya teman-teman nyanyi kasih Yesus indah. Oh, indah. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah,
teman-teman, tadi kita udah sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Sebentar lagi kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan ya. Nanti sebentar lagi akan dibawakan oleh Kak Siwi. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu berdoa setiap hari. Kenapa? Lagu ini mengingatkan kita supaya kita jangan pernah lupa untuk berdoa ya teman-teman. Dalam keadaan apapun, kita harus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berikan kekuatan buat kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memimpin kami dalam pujian, dalam penyanyian kami. Sebentar kami mau belajar firman Tuhan, kiranya Tuhan bantu kami untuk mengerti apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Ajar kami duduk diam Tuhan, untuk kami mendengarkan firman-Mu. Berkati setelah minggu yang akan membawakan firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Halo teman-teman semuanya, pasti semua luar biasa ya. Yang tadi sudah nyanyi dan bersuka cita bareng Kak Dwi sama Brio. Dan sekarang giliran Kak Siwi sama teman-teman. Teman-teman duduk diam, ambil Alkitabnya. Kita mau sama-sama membaca Alkitab kita. Nah, kita mau buka teman-teman dari Yohanes 20 ayat yang ke-19 sampai ke-23. Kak Siwi mau bacakan ya. Coba semuanya buka Alkitabnya. Kita mau baca bersama-sama dari Yohanes 20 ya. Ayatnya yang ke-19 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Nah, dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang,
dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, maka dosanya tetap ada. Nah, teman-teman, Kasih mau cerita sesuatu, teman-teman. Lihat ada gambar, teman-teman ya. Ini rumah tadi di dalam Yohanes 20 berkata bahwa murid-murid Tuhan itu sedang dalam ketakutan, teman-teman. Mereka takut, maka rumah-rumah mereka ditutup, dikunci, rapat sekali kuncinya. Seperti gambar ini, teman-teman. Lihat, pintu, jendela, semuanya ditutup. Ini terlihat seperti besi yang menutup supaya tidak gampang dibuka. Teman-teman mau tahu siapa yang di dalam dan mereka ngapain ya di dalam? Nih teman-teman, murid-murid Tuhan Yesus, mereka semuanya pada ketakutan. Kita lihat, mereka duduk, mereka bersama-sama dengan teman-temannya. Di sini mereka itu pada ketakutan, teman-teman. Mereka sangat takut. Mereka sangat takut dengan keadaan waktu itu, teman-teman. Karena mereka takut dicari orang Yahudi. Kenapa takut? Karena Tuhan Yesus saat mati, itu matinya di kayu salib. Dia seperti seorang penjahat yang dicari. Maka murid-muridnya pun takut untuk dicari. Sama seperti kita saat ini. Kita lagi takut keluar rumah karena virus corona. Kita di dalam rumah terus, takut kalau kena virus corona. Nah, ini murid-murid Tuhan Yesus. Lihat teman-teman, mereka juga ketakutan. Lihat muka mereka, ada yang berdoa, ada yang cemas mukanya ya teman-teman, ada yang ketakutan. Seperti kita juga di sini ketakutan, tapi mereka semua dapat kepastian. Siapakah yang datang? Siapa yang datang menghampiri? Ada yang datang menghampiri mereka. Siapa teman-teman ini? Siapakah yang datang menghampiri mereka? Tuhan Yesus. Lihatlah. Di tangannya dia tunjukkan, di tangannya ini ada bekas Tuhan Yesus disalibkan. Di kakinya juga ada bekas paku yang menancap. Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya, sehingga murid-muridnya teman-teman, kita lihat apa yang terjadi dengan murid-murid Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus menampakkan diri. Apa teman-teman? Iya, mereka tertawa teman-teman. Mereka semuanya tertawa. Kita lihat, kita tata dulu biar semuanya jelas. Kak Siwi tata dulu supaya kalian tahu bahwa murid-murid Tuhan Yesus semuanya jelas tertawa. Lihat ya, mereka bersuka cita loh teman-teman. Nih lihat, ada yang bergembira karena siapa yang datang? Karena Tuhan Yesus datang. Mereka merasa bersuka cita. Oh benar, Tuhan Yesus bangkit loh buat kita, terbukti dengan tanda paku di kaki dan di tangannya. Semua muka murid-murid Tuhan Yesus bersuka cita teman-teman. Nah, kita yang di rumah, yang diperintahkan sama pemerintah untuk taat di rumah, juga harus sukacita seperti mereka. Kita mau belajar dari rumah, bermain di dalam rumah, bahkan sekolah minggu pun dari rumah ya teman-teman. Kalau kita rindu sama teman kita bisa ambil handphone, pinjam mami atau papinya, kita telepon, halo, kita lihat mukanya. Kita mau bersuka cita seperti muka-muka murid Tuhan Yesus di saat bertemu dengan Tuhan Yesus. Oke teman-teman, Kak Siwi percaya kalian semua bersuka cita. Nah, kita mau sama-sama seperti murid Tuhan Yesus. Di saat Tuhan Yesus datang, semua bersuka cita. Kita mau tetap taat, ada di rumah, taat bermain di rumah, semuanya jaga kesehatan, dan jangan lupa cuci tangan, makan yang bergizi, makan sayur,
makan buah, minum susu, dan jangan lupa minum air putih yang banyak teman-teman ya. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia di rumah. Dan nantikan cerita-cerita sekolah minggu yang lainnya teman-teman ya. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dan memberikan berkat kesehatan untuk teman-teman dan keluarga semuanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.